Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara napa niku sinau bareng napa ngaji bareng niku? Napa? Sinau bareng. Oh, ngaji bareng di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Yang kami hormati segenap unsur Muspika Kecamatan Banyumas, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, ya, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, hadirin dan hadirat, serta para pemirsa dan pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah kita butuh ampunan Allah? Butuh napa mboten, Bu? Kenang apa? Terus nek akeh dosane kena ngapa? Kita butuh ampunan Allah. Tentu kita butuh ampunan Allah karena kita banyak dosa. Kalau orang banyak dosa dan tidak diampuni oleh Allah, hidupnya pasti susah. Susah teng pundi? Teng dunya napa teng akhirat? Berarti teng dunyane mboten susah. Nggih, susah dunya akhirat. Orang yang bergelimang dengan dosa, lalu dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka dia dijamin hidupnya bakalan susah. Bukan hanya di akhirat saja, termasuk di dunia. Maka kita butuh ampunan Allah. Yang namanya orang butuh, dia harus berusaha. Kalau orang katanya butuh tapi mboten usaha, kuwe jenengane wong lagi mboten serius, sehat. Mboten serius. Jere butuh ora usaha. Orang yang meminta ampunan dari Allah, napa mesti diampuni? Orang yang sudah minta ampunan kepada Allah, apa mesti diampuni? Belum tentu. Belum tentu orang yang minta ampunan itu akan diampuni sama Allah. Belum tentu. Berarti orang yang memohon ampun kepada Allah bisa jadi diampuni dan bisa jadi tidak diampuni.
Lah nek kayak gue ya mendingan rasa jaluk ampunan kayak gue. Iya. Ya enggak. Ya. Karena kita disuruh usaha. Orang yang menikah berumah tangga pengennya punya anak. Apakah setiap orang yang berumah tangga pasti punya anak? Jawabannya tidak. Ada yang dikasih, ada yang tidak. Walaupun kita mengetahui ada orang berumah tangga tidak dikasih anak, ada peluang tidak dikasih anak, toh kita tetap berumah tangga. Karena kita disuruh berusaha. Orang minta ampun kepada Allah belum tentu diampuni. Tapi yang penting kita sudah usaha, lebih mending daripada sing orang. Ya. Namun yang namanya usaha itu bukan asal usaha. Usahanya harus serius. Seandainya kita sudah serius mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengampuni kita. Allahumma serius memohon ampun itu bagaimana caranya? Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Makanya judulnya apa? Menjemput ampunan Allah. Mari kita dengarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan dalam sebuah hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Allah membagi tips untuk mendapatkan ampunan dibagi menjadi 3. Menjadi berapa? 3. Saya akan bawakan hadisnya terlebih dahulu. Nanti kita akan simpulkan 3 poin tersebut. Target kita jam 09.30 rampung. Target kita jam 9 selesai. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi SAW menganjurkan untuk segera tidur. Bar isya kue anjurannya segera tidur. Bar isya loh itu bar maghrib. Ya. Bismillah. Supaya apa? Supaya segera bangun. Ya. Gasik le turu, gasik le tangi. Maka nanti kalau sudah jam 9 urung rampung, panjenengan berhak untuk komplain. Ustadz, sudah jam 9. Ya, waktunya tidur. Ndak apa-apa, ora kualat ora. Rosah maras. Ya. Mari kita dengarkan sabda Nabi SAW yang bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bna Adam, wahai anak keturunan Adam. Sinten? Kulo kali jenengan. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau mau berdoa kepadaku
dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Tidak peduli di sini maksudnya sebanyak apapun dosamu, aku tidak peduli. Yang penting kamu mau berdoa dengan penuh harapan. Ini adalah kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, ya bani Adam, law balagat dzunubuka ananas samai. Wahai anak Adam, seandainya dosamu menumpuk sampai ke langit. Dosane ditumpuk gudul langit. Berarti pinten niku dosane? Bukan menggunung lagi berarti. Melangit dosanya. Wahai anak Adam, seandainya dosamu ditumpuk-tumpuk sampai ke langit, tsumma astaghfartani ghafartu laka. Tapi kamu mau beristighfar, memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Ini kalimat yang keberapa? Dua. Kalimat yang ketiga, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Seandainya engkau mendatangiku alias mati menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi. Allahu Akbar. Pinten ton? Dosa kok sebesar bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Tapi engkau menghadap kepadaku, dosamu sebesar bumi tapi tidak berbuat syirik. Tidak berbuat apa? Syirik. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Dosane sebesar bumi, ampunane sebesar bumi. Berarti nopo? Impas. 3 kalimat ini. Berarti kesimpulannya apa? 1. Apa kesimpulannya? Berdoa dengan penuh harapan. Ini tips yang pertama agar diampuni Allah. Napa? Berdoa dengan penuh harapan. Yang kedua, kita temu temenan ya, rajin beristighfar. Napa? Rajin beristighfar. Yang ketiga, tauhid dan menjauhi syirik. Kenapa? Bertauhid dan menjauhi syirik. Ibu-ibu diulangi yang pertama napa? Alhamdulillah. Bapak-bapak, kok berdoa mani kuwi nomor 1 mau. Napa? Rajin beristighfar. Iki nembe jam 9 wis padha ngantuk sih kepriye. Yang ketiga, Bapak Ibu, napa? Bertauhid dan menjauhi syirik. Kita bahas yang pertama. Apa tadi yang pertama? Berdoa dengan penuh harapan. Ini kunci yang pertama. Kunci yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, sering-sering berdoa. Walaupun dosa kita sebanyak apapun. Ada sebagian orang merasa tidak pantas berdoa.
doa. Lah nyong kayaknya ora bakal dikabulkan. Wis suudzon di situ. Suudzon niku napa? Berprasangka buruk kepada sinten? Allah. Suudzon kepada manusia boleh napa mboten? Hah? Bareng napa mboten? Mboten. Apa maning? Suudzon kepada Allah. Wah nyontak kayane ora bakal ki. Dosaku sakeh banget. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami hormati. Makhluk yang paling jahat sinten? Makhluk yang paling jahat sinten? Iblis. Sinten? Iblis. Makhluk yang dosanya paling besar niku iblis. Saya tanya, iblis itu berdoa enggak sama Allah? Hah? Jadi siapa? Kata siapa iblis berdoa kepada Allah? Kata Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan iblis berdoa. Kapan? Ketika dia diusir dari surga. Apa doanya? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, beri aku umur sampai kiamat. Saya tanya sama jenengan, gitu ngasing biasa apa luar biasa? Luar biasa. Wong jaluk umur kok nganti kiamat. Jenengan paling jaluk minta umur sampai berapa? Paling-paling ya Allah mudah-mudahan panjang umur. Ya panjang umur gue pira? Pinten paling-paling? Ya mungkin rata-rata dari kita ya antara sewidak 70 aja. Ketuaan malah jadi repot, susah gitu kan. Anda bisa bayangkan iblis makhluk yang paling jahat minta kepada Allah dan jaluki ora gemen-gemen. Enggak tanggung-tanggung mintanya. Padahal dia iblis itu adalah makhluk yang super jahat. Dosanya itu numpuk-numpuk. Mungkin enggak lagi sebesar bumi ya. Tapi iblis itu tetap mau berdoa kepada Allah. Saya tanya, dikabulkan enggak sama Allah? Dikabulkan. Innaka minal munzarin. Ya, umurmu ditambah sampai hari kiamat. Terus apa alasan kita tidak berdoa kepada Allah? Alasannya apa? Ustaz, apa ya mungkin Ustaz, saya ini petani garap lahan orang lain, atau bahkan saya itu cuma buruh. Apa ya kira-kira pantas saya minta, ya Allah mudah-mudahan saya, istri saya, anak saya sing jumlahnya 10 bisa mangkat kaji kabeh. Apa ya pantas? Pantas? Pantas napa mboten? Pantas. Innallaha la yata'adhamuhu syai'un an yu'tiyah. Allah itu tidak akan pernah keberatan untuk mengabulkan permintaannya Bani Adam. Yang penting permintaannya isinya baik. Aja njaluk nomor. Ya, mau masjid khusyuk banget jebule njaluk apa? Wonten kados niku? Pundi tiyange? Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Berdoa dengan penuh harapan.
Berdoa dengan penuh harapan itu salah satu maknanya adalah berdoa dengan penuh keyakinan. Jadi sebesar apapun isi permintaan kita harus yakin. Seandainya dokter sudah memvonis, Bu, panjenengan ini usianya tinggal 1 bulan secara perhitungan medis. Jangan kemudian malah ngeloker. Akhirnya putus asa, ya mati di situ dong sebulan. Harusnya malah optimis. Tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dokter sudah mengatakan ki ora mungkin mari, tapi jenengan tetap minta sama Allah, ya Allah sembuhkan aku. Parang napa mboten? Parang. Dokter kan juga manusia. Jangan-jangan malah dokternya mati dhisik. Mungkin kejadian nyata. Kejadian nyata. Dokter bilang sama temennya yang di laboratorium, tolong pasien anu segera dicek hasil labnya, kasihkan ke saya. Itu obrolan antara seorang dokter dengan petugas lab. Apa yang terjadi? Hanya jarak 10 menit kemudian dokternya meninggal. Pasiennya sih urip. Ya. Maka sebesar apapun permintaan kita, selama isi permintaan kita itu bukan maksiat, bukan dosa, jangan merasa pesimis untuk berdoa kepada Allah. Dan kalau bisa ya doanya jangan dunya baik. Ya. Coba rata-rata kita itu kalau berdoa apa? Rezeki, apa maning? Jodoh, sehat, apa maning? Ya gue rezeki lancar, gue mau rezeki lancar, sehat, jodoh sing ayu, sing ganteng. Rata-rata seperti itu kan? Ya. Parang apa badan? Parang. Tapi yang nggak benar itu kenapa kemudian melupakan yang lebih tinggi dibandingkan itu? Nopo? Surga. Coba saya tanya sama jenengan jujur nggih, jenengan itu lebih sering minta surga apa rezeki? Jujur. Rezeki napa surga? Rezeki. Padahal rezeki itu kita nikmati berapa? 60 tahun, 70 tahun, terus wis. Sedangkan surga kita nikmati berapa tahun? Khalidina fiha abada. Surat napa niku? Surat Al-Bayyinah. Ini yang pertama. Kunci orang akan mendapatkan ampunan Allah berdoa dengan penuh harapan. Yang kedua, napa wau? Rajin beristighfar. Yang namanya rajin gue berarti ora kur pisan pintu. Jadi jangan mengatakan orang istighfar, lu mau wis bar salat astagfirullah, lu kur gue toh? Enggak. Istighfar itu sebanyak teng pundi? Teng pundi mawon. Di mana saja. Kecuali teng kamar mandi. Di mana saja. Teng alun-alun parang napa mboten istighfar? Parang. Teng sabin? Parang. Siapa yang larang? Teng pasar? Parang. Itu nasihatnya para ulama kita. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah
Beliau mengatakan aktsiru minal istighfar, sering-seringlah beristighfar. Teng pundi, kata beliau, fi buyutikum, di rumah kalian. Nek wis nang omah kowe malah aja nonton TV, boy. Kata-kata lain apa? Istighfar. Yang pertama di mana? Di rumah. Wa ala mawaidukum, wa ala mawaidikum, dan di meja-meja makan kalian. Ayo, kok wis istighfar apa belum jajal? Ya lagi madang kemutan apa mboten istighfar? Kemudian wis jarang dari kita itu ketika berhadapan dengan makan ingat apa? Istighfar niku jarang sekali. Ini pesan dari beliau. Di mana tadi? Di rumah-rumah kalian, di mana? Di meja makan kalian, wa fi turuqikum, dan di jalan kalian. Panjenengan wau mangkat teng mriki, pangkat teng mriki, di jalan istighfar apa mboten? Temenan lah. Ya. Di jalan sambil nunggu lampu merah. Daripada celinguk sing orang genah. Ya, biasanya kalau sudah lampu merah itu pelirik, sing klambine kuning, sing klambine hijau, sing klambine biru, abang gitu kan. Jangan, tapi astagfirullah. Ini di jalan kalian, wa fi aswaqikum, dan di pasar-pasar kalian. Makanya orang yang ketika di pasar itu masih ingat Allah, pahalanya gede banget. Karena rata-rata orang di pasar itu kelalen. Rata-rata orang di pasar itu lupa, gak ingat Allah. Makanya coba perhatikan, nek wong nang pasar gue biasanya dodolan nyetele apa? Nek ora gendingan dangdut. Jarang nyetel Insani 88 FM, gue jarang. Apa pada dimulai? Mulai yuk. Ayo mulai. Ya. Aneh temen, anak sih ngomong sing ninggal apa? Astagfirullah. Ngaji kok darane kur gowong ninggal. Sing urip kudu sing butuh ngaji. Ya, kita ini butuh untuk mendapatkan asupan gizi iman. Ya. Wa fi aswaqikum, dan di pasar kalian. Wa fi majalisikum, dan di majelis kalian. Majelis itu tidak selalu identik dengan majelis taklim. Majelis nopo selain majelis taklim? Majelis ronda. Apa maning? Majelis arisan. Napa malih? Majelis RT-an, rapat teng kabupaten, rapat teng kantor. Makanya apa? Ditutup dengan apa coba? Kafaratul majlis. Napa njajal kafaratul majlis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Apa artinya? Aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaih. Ya wis rampung iki pengajian iki. Alhamdulillah. Lihat apa tutupnya? Astaghfiruka wa atubu ilaih. Loh. Nek kayak majelis ronda ya wajar Ustaz ditutup istighfar. Nek lagi ronda mbok kadang-kadang mandan apa? Ngobrol sing ora genah.
Lho nek pengajian kok ditutupe astaghfirullah sing ngapa nang pengajian? Apa mungkin di pengajian berbuat maksiat? Di pengajian mungkin berbuat maksiat? Mungkin? Apa jajah? Ngantuk apa maksiat? Ngobrol, ngantuk, apalagi? Pelirik, lagi pengajian malah boleh di akhwate sing ngendi. Masya Allah ya. Wa fi majalisikum. Jadi di rumah, di mana tadi? Meja makan, di jalan, di pasar, di majelis, wa ainama kuntum, dan dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada berarti kapanpun pada kesempatan apapun. Contoh, lagi ngantri teng pundi? Nang rumah sakit. Kadang-kadang kan ngantri teng rumah sakit itu dangun apa mboten? Masya Allah. Ana ibu-ibu nggih mangkate kudanen nganti garing. Udu awake sing garing. Nganti apa? Klambine nganti garing maneh kuwi urung diceluk. Ya. Rata-rata coba jenengan perhatikan, rata-rata orang yang nganti di rumah sakit ngapain? Iya sih wis ana HP. Biyen pas urungan HP ngapa? Ya kok teklak teklu. Coba sekarang seandainya digunakan untuk istighfar, kira-kira oleh pirang istighfar? Kata sangat Pak Bu. Ya. Wah, Ustaz kuyo dipliriki nang tanggane. Oh, ora tergantung jenengan kecuali astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lah kuwi lha nembe. Lho, apa istighfar harus seperti itu? Harus seperti itu? Enggak. Ya. Yang penting lisan kita nopo? Bergerak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau membaca sayyidul istighfar. Napa coba? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jenengan kalau membaca sayyidul istighfar di sore hari, kok malam harinya meninggal dunia, dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, yang penting yakin. Dan kalau jenengan baca sayyidul istighfar di pagi hari, kok kemudian di hari itu jenengan meninggal, dijamin masuk surga. Ya, itu termasuk zikir pagi dan petang. Kanjeng Nabi SAW itu sehari minimal istighfarnya berapa kali? 100. Niku napa? Minimal. Kalau kali jenengan minimal pinten? Nah, anu mboten diitung Ustaz, mbok riya apa ora bisa diitung? Orang bisa dihitung, gue ada dua kemungkinan. Orang bisa dihitung karena orang nana sing dihitung, atau orang bisa dihitung karena saking akeh iki sing pundi niki. Ya, ini yang kedua. Yang pertama adalah berdoa dengan penuh harapan. Yang kedua apa? Rajin beristighfar. Yang ketiga,
bertauhid dan menjauhi syirik. Ini intinya Pak Bu. Ini intinya. Kalau panjenengan ingin diampuni oleh Allah, syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, itu tauhid. Syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Ya. Kalau yang pertama, yang kedua, Allah masih mungkin mengampuni orang dengan kasih sayang. Seandainya ditinggalkan. Ya, yang pertama, yang kedua, Allah masih ada peluang untuk mengampuni orang itu dengan kasih sayang. Tapi kalau orang sudah terjerumus kepada perbuatan syirik, maka Allah menegaskan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu siapa yang menyampaikan? Allah napa Ustaz? Allah. Ustaz itu rawani menyampaikan seperti itu kalau Allah tidak menyampaikan. Wong ustadznya saja banyak dosa kok. Ya. Ustadz berani mengatakan seperti itu karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa yang levelnya di bawah syirik, maka Allah berkenan untuk mengampuni bagi orang yang dikehendaki. Niku bedanya dosa syirik kali selain syirik. Makanya tadi hadis qudsi yang saya bawakan, kalimat yang ketiga apa? Seandainya engkau menghadap kepadaku alias mati, bekalnya dosa sebesar nopo wau? Bumi. Syaratnya dari dosa sebesar bumi itu tidak ada syiriknya. Syaratnya tidak ada syiriknya. Aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Berarti nek terselip dosa syirik teng mriku pripun? Tidak akan diampuni. Karena Allah menegaskan tadi dalam surat An-Nisa ayat 166. Surat apa? An-Nisa 166. Loh, ngerti ini kiye syirik kiye udu napa? Sinau, makanya tadi pesannya apa tadi? Sambutan tadi ngaji, sinau. Betapa banyak orang yang terjerumus kepada perbuatan syirik dalam keadaan dia tidak tahu. Tesih kathah orang sing nyajen, tesih kathah wong sing nganggo jimat, orang ngerti nek niku napa? Syirik. Ben dagangane laris nyajen teng pinggir kali Serayu. Tes wonten? Tes. Itu PR kita. Nah, sing parah wis ngaji sih kaya kowe parah banget kowe. Berarti sih mending kaya ya ora, ya parah bae pada bae. Ora gelem ngaji kok mending kepriwe. Berarti yang mending yang mana? Yang ngaji dan mengamalkan ilmunya. Jadi bagaimana yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita mendapatkan ampunan? Yang pertama apa? Berdoa dengan penuh harapan. Yang kedua, rajin beristighfar. Yang ketiga, bertauhid dan menjauhi syirik. Alhamdulillah jam 9 kurang 10 menit. Silahkan masih ada waktu 10 menit. Kalau ada yang ingin bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Syukur-syukur orang anak. Monggo. Silakan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Apa betul ada keterangan yang menyebutkan seorang pelacur masuk surga dengan lantaran mengasih minum seekor anjing? Apa betul Ustaz? Betul. Itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Tapi Ustaz, pelacur dosanya berarti apa? Zina. Ping pinten zinane? Mujane pelacur berarti kan ping kopang kaping. Zina sekali dosanya besar atau tidak? Apa mending ping kopang kaping? Dosanya besar. Amalannya ngasih minum anjing. Menurut jenengan gue amalan cilik apa gede? Ngasih minum anjing. Kecil atau besar? Dan banyune banyu sumur. Itu banyu susu. Banyu sumur. Wadahnya apa? Sepatu. Udah gelas keren, bukan? Itu amalan besar atau kecil? Besar atau kecil? Lahiriahnya kecil. Kenapa amalan yang kecil bisa menjadi sarana menghapuskan dosa yang besar banget? Ini yang jarang dikupas. Ini yang jarang dikupas. Cuma dibawakan, lewat sambil lalu, terus akhirnya ada orang mengambil kesimpulan keliru. Ya, akhirnya lah zina sepisan rong pisan ya ora apa-apa. Aku nanti saya nggak akan kasih minum anjing, saya kasih jamaah pengajian tek sediani susu. Wong ngaji sediani susu. Apa yo kira-kira diampuni lah, mu anu saja ya. Anjing saja dikasih minum air bisa menghapuskan dosa. Aku kan zinane kurang sepisan dong. Ya. Susu maning sing dibagi. Sing dibagi ini wong pada ngaji mana. Masa sih ora diampuni? Ya. Akhirnya salah paham. Kenapa? Karena hadisnya tidak dikupas. Jamaah yang kami hormati. Ada satu rahasia yang terkandung dalam hadis ini yang jarang dikupas, dan itu sudah dikupas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa rahasianya? Rahasianya adalah keikhlasan. Kenapa? Keikhlasan. Niat yang ikhlas itulah yang membuat amalan kecil menjadi nopo? Besar. Saya pernah mengupas itu dalam sebuah pengajian judulnya besar jadi kecil, kecil jadi besar. Jangan cari nanti kalau pengen tahu di YouTube apa judulnya? Besar jadi kecil, kecil jadi besar. Apa maksudnya? Ada amalan besar lahiriahnya berubah menjadi kecil gara-gara niat sing boten ikhlas. Dan ada amalan yang lahiriahnya kecil berubah menjadi besar pahalanya karena nopo? Niat yang ikhlas. Niat tempatnya di mana? Hati. Taunya si pelacur itu ikhlas dari mana? Apa kita tahu isi hatinya? Dari indikator-indikator yang ada. Apa indikatornya? Satu. Si pelacur itu kasih minum anjing, tidak ada yang melihat. Satu. Cuma dia sama anjing. Tidak ada publikasi. Orang disorting orang. Karena zaman gue urung ana
Shootingan. Orang wartawan sing meliput. Orang mlebu koran. Gak ada yang tahu. Yang tahu dia Allah Azza wa Jalla. Biasanya orang yang beramal tanpa diketahui oleh orang lain biasanya lebih nopo ikhlas. Kecuali nek wis umpet-umpet terus cerita-cerita. Mau bengi tahajud, wis ora nasi ngerti. Ngesuke pasang status. Alangkah nikmatnya tahajud tadi malam. Lah wis umpet-umpetan malah cerita-cerita. Ya, apa nggak boleh cerita? Boleh atau tidak? Boleh. Sing penting ikhlas. Lho gue sing angel menjaga keikhlasan. Ya. Ini indikator yang pertama. Indikator yang pertama apa tadi? Bukan ikhlas. Indikator ikhlas yang pertama apa mau? Tidak ada yang tahu. Yang kedua, indikatornya dia ikhlas, si pelacur itu ikhlas apa? Dia tidak mengharapkan balasan apa-apa. Dari siapa? Dari anjing. Tidak mengharapkan balasan apa-apa dari si anjing. Karena memang anjingnya orang bisa matur nuwun. Nek anjingnya matur nuwun malah melayu. Dan cirinya penghuni surga apa? Kalau bersedekah, apa cirinya? La nuridu minkum jazaan wala syukuro. Cirinya calon penghuni surga setelah sedekah, setelah infak, itu tidak mengharapkan balasan berupa materi, wala syukuro ataupun ucapan terima kasih. Gue calon penghuni surga kata saya ikut. Bersedekah tidak menunggu balasan. Contoh, panjenengan ngirimi jangan ngene tanggane. Ngirimi apa? Jangan ngene tanggane. Ngesuk nek padane kana balekaken wadah kosong. Kapok napa mboten? Bu, kapok mboten? Alhamdulillah. Ya. Nek golek balekaken urung dikumbah pripun wadahe, Bu? Wis kosong urung dikumbah kan. Kapok mboten, Bu? Masya Allah, kita temenan loh. Ya. Tidak mengharapkan apa? Balasan. Wala syukura ataupun ucapan terima kasih. Kalau misalnya kita kasih pengemis, kita kasih apa? Pengemis. Rata-rata orang ngasih pengemis berapa? 1.000, 2.000. Jenengan kasih 50.000. Kok pengemisnya orang matur nuwun? Orang matur nuwun. Begitu jenengan kasih terus dideleng 50.000 disake lunga. Saya tanya, kapok orang? Siki bapak-bapak. Kapok orang, Pak? Ya pikir-pikir ngesuk nek kamu ngowae maning. Berarti terselip apa? Keinginan untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Calon penghuni surga itu kalau sedekah tidak mengharapkan balasan secara materi ataupun ucapan terima kasih. Kenapa? Karena yang dia harapkan itu hanya dari Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku itu kasih makan, sedekah itu semata-mata karena mengharapkan wajah Allah, ingin mendapatkan ridho dari siapa? Allah. Balasannya cuma dari Allah tok, itu sudah cukup, bahkan lebih dari
Cukup. Perhatikan ya, kita lagi ngomongin orang yang sedekah. Nanti beda kalau kita lagi membicarakan orang yang disedekahi. Jadi tadi adabnya orang yang bersedekah. Kalau adabnya orang yang disedekahi, adabnya apa? Membalas. Ya. Jadi tolong diletakkan pada porsinya masing-masing. Sekarang posisi kita apa? Lagi tangannya di atas atau di bawah? Kalau tangan kita lagi di atas, nggak usah mengharapkan balasan dari manusia. Nek dibales, ya alhamdulillah. Ora dibales, ora apa-apa. Itu kalau kita posisinya lagi tangan di atas. Kalau kita posisi tangannya lagi di bawah, orang ngasih kita, maka adabnya adalah membalas. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Balas. Jadi nek jenengan dikirimi jangan tempe, balas. Ngirimi apa? Ayam, Masya Allah, keren. Balas. Minimal kata Nabi, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Minimal kalau kita tidak bisa membalas, doakan. Dongane pripun? Napa? Jazakumullah khairan. Matur nuwun, mugi-mugi amal solehipun ditampi, gitu doakan ya. Pas jam sangat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nek kurang dawa ya neng radio Insani bae 88.8 FM. Matur nuwun, kata sangat kelenta kletunipun atur, kula nyuwun gunging pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.